Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Amalia Nurdin STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber daya air serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah saya masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan materi pada kali ini. Selanjutnya, salam serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi syuhur tauladan bagi umat muslim di seluruh dunia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syamsinar dengan NIM D0121-058 kelas sipil E2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 tentang reformasi konsep drainase menjadi ekodrainase. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang reformasi konsep drainase menjadi ekodrainase. Jadi, poin pertama yaitu reformasi drainase pengatusan. Nah, apa yang dimaksud dengan reformasi drainase pengatusan? Nah, konsep drainase yang sekarang dianut adalah drainase konvensional atau disebut juga dengan drainase pengatusan, yaitu mengatuskan air berlebihan ke sungai terdekat dan membuangnya ke laut. Konsep pengatusan ini dipraktikkan di Indonesia oleh hampir semua pihak terkait. Air hujan dan air kelebihan secepatnya dibuang ke sungai, kemudian bermuara ke laut sehingga tidak menimbulkan genangan atau banjir di daerah yang diatuskan. Setiap proyek drainase konvensional selalu dilakukan upaya untuk membuat alur-alur lurus dari titik genangan ke arah sungai dengan kemiringan relatif terjal sehingga cukup untuk sesegera mungkin membuang air kelebihan pada genangan tersebut. Nah, pemikiran drainase pengatusan semacam ini ialah pemikiran konvensional yang lahir sebelum pola pikir komprehensif muncul, yakni ketika masalah-masalah sumber daya air dan genangan banjir dipandang sebagai masalah lokal yang bisa diselesaikan secara lokal tanpa melihat secara integral kondisi hulu, tengah, dan juga hilir. Nah, kemudian pada poin kedua saya akan menjelaskan tentang drainase ramah lingkungan atau ekodrainase. Nah, sampai sekarang konsep drainase pengatusan ini masih dipakai di seluruh Indonesia, terlihat dari berbagai macam proyek pembuatan drainase di beberapa daerah. Nah, oleh karena itu perlu ada reformasi menuju ke drainase ramah lingkungan atau ekodrainase. Nah, ekodrainase bisa kita definisikan sebagai upaya untuk mengelola air kelebihan, dalam hal ini adalah air hujan, dengan berbagai metode, diantaranya dengan cara menampung air hujan ke dalam tampungan-tampungan buatan atau badan-badan air alamiah untuk dimanfaatkan langsung, kemudian meresapkan air hujan ke dalam tanah dengan upaya-upaya infrastruktur peresapan dalam tanah, dan menyimpan air hujan di permukaan untuk langsung bisa digunakan, atau mengalirkan ke badan air yang ada tanpa menambah beban badan air yang bersangkutan. Nah, dengan konsep drainase tersebut, kelebihan air hujan bisa disimpan di berbagai lokasi di wilayah yang bersangkutan dengan berbagai macam cara, sehingga dapat dimanfaatkan langsung atau dimanfaatkan pada musim berikutnya. Selanjutnya, drainase ramah lingkungan juga dapat diwujudkan dengan cara meresapkan air ke dalam tanah, yaitu dengan membangun sumur-sumur resapan. Nah, sumur-sumur resapan bisa menampung air hujan yang jatuh di atap-atap rumah yang akhirnya diresapkan ke dalam tanah, dan kelebihannya dapat dikeluarkan atau disalurkan ke drainase lingkungan yang ada. Nah, sumur resapan dapat diimplementasikan di perumahan, perkantoran, pusat bisnis, dan lain-lain. Nah, pada perkantoran dan pusat bisnis dapat juga dibuat saluran-saluran drainase yang menuju pada bak penampungan air hujan besar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Ini merupakan konsep drainase penampungan dan peresapan ke dalam tanah, dapat diterapkan juga untuk drainase lapangan sepak bola. Nah, di sini air dapat ditampung di long storage atau diresapkan ke dalam tanah, tidak langsung dialirkan ke luar lapangan sepak bola. Nah, demikian juga untuk lapangan terbang, drainasenya juga perlu dibuat dengan konsep penampungan dan peresapan sehingga di lapangan yang sangat luas tersebut air hujan bisa diresapkan ke dalam tanah untuk keperluan pengisian air tanah dan ditampung untuk keperluan penyiraman, kemudian penggelontoran, dan juga lain-lain. Nah,
Selanjutnya pada konsep jalan raya atau jalan tol, air hujan yang jatuh di badan jalan raya tidak langsung dibuang ke selokan dan masuk ke sungai, tetapi dibuat bak penampungan atau sumur-sumur peresapan yang bisa menahan dan menampung air hujan yang bersangkutan. Dalam drainase ramah lingkungan diperkenalkan istilah drainase trap. Nah, metode ini adalah kependekan dari tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara. Nah, intinya adalah bahwa air hujan yang jatuh ditampung dulu, kelebihannya diresapkan ke dalam tanah, baru sisanya dialirkan, kemudian harus dipelihara seluruh infrastruktur drainasenya. Nah, kemudian yang ketiga, konklusi reformasi ekodrainase. Nah, konsep drainase atau trap yang tadi, tampung, resapkan, alirkan, dan pelihara, ini merupakan suatu konsep yang sangat diperlukan untuk masa depan dan erat kaitannya dengan antisipasi perubahan iklim dan ancaman kekeringan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan ialah mengubah pola pikir masyarakat, praktisi, pemerintah, dan akademisi bahwa metode drainase yang sedang dilakukan ialah metode drainase pengatusan yang justru sebenarnya bersifat destruktif, yaitu meningkatkan banjir di hilir, kemudian menciptakan kekeringan di hulu, dan mempercepat laju penurunan muka air tanah beserta dampak ikutan lainnya. Nah, oleh karena itu perlu dikampanyekan drainase ramah lingkungan atau metode trap, yaitu drainase yang mengelola air kelebihan dengan cara ditampung untuk dipakai sebagai sumber daya air bersih, ditampung untuk menjaga lengas tanah dan meningkatkan kualitas ekologi, diresapkan ke dalam tanah untuk meningkatkan cadangan air tanah, serta dialirkan untuk diatuskan untuk menghindari genangan, serta dipelihara agar berdaya guna secara berkelanjutan. Nah, pemeliharaan infrastruktur drainase ramah lingkungan merupakan kegiatan yang sangat penting, namun kegiatan pemeliharaan tidak mungkin dapat ditangani oleh pemerintah sendiri. Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan juga dalam perencanaan dan implementasi sangat penting. Nah, perlu didorong terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat pengelola drainase atau bisa kita singkat dengan MDP, dengan kesadaran dan tugas untuk menjaga fungsi pengelolaan, untuk menjaga fungsi drainase yang ramah lingkungan pada lokasinya masing-masing. Nah, kelompok masyarakat ini mempunyai fungsi yang guna. Selain menjamin fungsi drainase, juga bermanfaat sebagai wahana pembelajaran tentang drainase ramah lingkungan di masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lebih rinci mengenai drainase ramah lingkungan metode trap. Nah, yang pertama yaitu tampung. Nah, drainase dimulai dengan menampung air hujan untuk keperluan air baku dalam satu bak penampungan skala rumah tangga atau permukiman. Dalam hal ini tentang memanen air hujan. Nah, metode ini bisa diterapkan dengan menampung air hujan untuk air bersih, kelebihannya lalu diresapkan untuk dibuang di dalam tanah. Nah, yang kedua diresapkan, metode resapkan. Nah, kelebihan air hujan dari tampungan akan mengalir keluar karena melebihi kapasitas tampungan air. Air ini bisa langsung dimasukkan ke dalam sumur resapan sehingga semua air hujan yang jatuh di atap rumah dapat diatasi. Nah, di samping itu air hujan yang jatuh di lapangan atau halaman dapat diresapkan. Nah, peresapan dapat dilakukan secara individu di berbagai rumah dengan menggabungkan talang rumah dengan sumur resapan dan membuat biopori di pekarangan rumah. Nah, dalam skala permukiman atau perkotaan dapat dibangun kolam resapan atau kolam konservasi dan peresapan atau danau buatan untuk konservasi dan resapan air, sehingga sebagian air hujan akan diinfiltrasikan ke dalam tanah kemudian diresapkan ke air tanah. Nah, setelah ditampung dan juga diresapkan, selanjutnya yang ketiga yaitu dialirkan. Nah, setelah melalui upaya ditampung dan kelebihannya diresapkan, sisa air hujan dapat diatuskan atau dialirkan ke badan air terdekat tanpa membebani badan air tersebut. Nah, pembangunan sistem jaringan drainase untuk pengatusan air kelebihan ini penting dilakukan agar tidak ada genangan yang mengganggu kenyamanan, kesehatan, dan roda perekonomian. Selain itu, kelebihannya baru dialirkan. Yang keempat adalah pelihara. Sistem drainase ramah lingkungan dengan
seluruh sarana drainase tersebut harus dipelihara dan dijaga fungsi dan kinerjanya baik oleh instansi yang bertanggung jawab maupun oleh masyarakat yang terlayani sistem drainase tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam pemeliharaan dan operasi sistem drainase di wilayah masing-masing. Nah, pemeliharaan tidak hanya dilakukan dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitas sarana drainase maupun kualitas air yang diatuskan terkait dengan sampah dan limbah yang ikut dialirkan. Perlu didorong terbentuknya kelompok-kelompok MDP atau masyarakat pemelihara drainase. Nah, sekian materi dari saya mengenai reformasi konsep drainase menjadi ekodrainase. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.